Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi al-Mustafa ta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ali baitihi ajma'in. Thumma ila arwahi abaihim ikhwanihim minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa awliya illahi salihin, khususan ila jami'il asatizina wa muallimina wa mursyidina wa murabbi arwahina, wa nakhussu khususan ila musannifil kitab Tanbihul Ghafilin lil faqih az-zahid al-alim al-amil wal ustad al-muhaddis al-mutqin al-kamil Maulana Syekh Nasr ibn Muhammad ibn Ibrahim As-Samarqand radhiyallahu anhu bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah bi sirril min asraril Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana likitabihi wa faddalana ala sairil umami bi akrami ahbabihi hamdan yastajlibul marghub min ridaihi wa yasta'tiful makhzun min ata'ihi wa ja'alna minasyakirin linna'maihi والعارفين لأوليائه وآلائه وصلى الله على سيدنا محمد ورسوله المصطفى ونبي المجتبى وعلى آله وإتسراته الطيبين وعلى أصحابه وأمته أجمعين. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kiranya kalimat ini yang sangat pantas kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, sehingga nikmat yang Allah telah berikan kepada kita tidak mampu untuk kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Mudah-mudahan dengan ungkapan rasa syukur kita ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan dan bahkan menambahkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah atas junjungan alam Nabi kita, kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan hadirnya beliaulah mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyinari zahir dan batin kita, sehingga kita tahu bahwa diri kita adalah seorang hamba Allah yang memiliki kewajiban untuk beribadah kepadanya. Bersyukur kita kepada Allah, pada hari ini kita dapat memulai mengkaji kitab Tanbihul Ghafilin. Nah, Ustaz memilih kitab Tanbihul Ghafilin ini yang maknanya adalah peringatan bagi orang-orang yang lalai. Ini sejatinya adalah
mengingatkan kepada diri Ustadz sendiri yang begitu banyak lalainya, yang begitu banyak lupanya. Nah, sehingga mudah-mudahan dengan membaca karya-karya ulama yang agung, yaitu Al-Imam Abu Laith As-Samarqand. Beliau adalah seorang ulama, ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir, bahkan begitu banyak juga menguasai ilmu termasuk diantaranya ahli dalam tata bahasa Arab. Dan beliau hidup di abad keempat Hijriah. Abad keempat Hijriah, karyanya begitu banyak, karyanya begitu fenomenal. Satu di antaranya yang dianjurkan oleh para ulama, Al-Imamul Ghazali menganjurkan juga membaca kitab ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga menganjurkan membaca kitab ini. Begitu banyak lagi ulama-ulama banyak menganjurkan membaca kitab beliau ini, yaitu Tanbihul Ghafilin. Mudah-mudahan dengan membaca, mendengar apa yang telah beliau sampaikan kepada kita yang lebih daripada 1000 tahun yang lalu. Beliau menuliskan kitab ini untuk mengingatkan kepada kita yang hidup, terlebih pada akhir zaman ini. Mengingatkan kepada kita agar tidak terlalu terlena dengan kemegahan, dengan kemewahan, dengan hiruk pikuk kehidupan dunia, dan agar kita konsisten di dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh semangat sebagai persiapan untuk suatu saat tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita, menghadapkan kita kepadanya, dan meminta pertanggungjawaban atas apa yang telah kita lakukan semasa hidup kita. Nah, ini motivasi bagi kita, bagi Ustadz, bagi kami pribadi, agar senantiasa selalu ingat siapa kita dan untuk apa kita hidup ini, dan kemana kita setelah kehidupan di dunia ini. Nah, inilah mudah-mudahan kitab ini membawa barokah kepada kita semua, sehingga betul-betul menggugah jiwa kita, menjadikan penyemangat dalam kehidupan kita untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sejati. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung saja pada bab yang pertama, yaitu bab ikhlas. Al-Imam Al-Faqih rahimahullahu ta'ala menceritakan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan begitu banyak sanad beliau ungkapkan, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar." Qalu ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar? Qala ar-riya'u. Yaqulu Allah Ta'ala lahum yawma yujazil ibadu bi'a'malihim idhabu ila alladhi kuntum tura'una lahum fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum khairan. Ini bab pertama adalah bab ikhlas. Kenapa bab ikhlas? Orang-orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu banyak memulai karangannya, dimulai dengan bab ikhlas ini. Nah, karena ikhlas ini adalah kunci untuk diterimanya amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya amal-amal kebaikan tersebut sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita seorang hamba diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memiliki satu tujuan. Tujuannya adalah menghamba,
menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukankah kita diingatkan dengan firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya menyembah kepadaku, hanya beribadah kepadaku. Nah, jadi kita dihidupkan, diberikan berbagai fasilitas kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan kita dengan seperti yang sekarang ini, tujuannya hanya satu, yaitu menghamba, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala apapun, dalam segala keadaan apapun, dari bangun sampai tidur, sampai bangun lagi, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah. Nah, selama apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita memiliki niat untuk ittiba, mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad, maka selama itu pula kita dalam kondisi beribadah kepada Allah. Jadi bukan ibadah itu hanya ketika kita sholat saja, baca Quran saja, kita sedekah saja, kita sholawat saja, kita silaturahim saja. Aktivitas kita sehari-hari pun dibutuhkan untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah agar dia bernilai ibadah dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ketika kita tidur sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Rasulullah, baik bacaannya maupun gerakannya. Begitu juga ketika kita bangun tidur, ketika kita masuk WC, ketika kita berpakaian, ketika kita bersiwak, gosok gigi, ketika kita mandi, ketika kita sholat, berjalan ke masjid, ketika kita pulang dari masjid, kemudian ketika kita sarapan pagi, kita berangkat ke sekolah, kita berangkat bekerja, beraktivitas dengan aktivitas harian kita, selama itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, kemudian niat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jadilah dia dalam bentuk ibadah kepada Allah. Nah, oleh karena itu di dalam ibadah tersebut, agar ibadah itu bernilai diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu yang namanya ikhlas. Apa itu ikhlas? Nah, para ulama begitu banyak mendefinisikannya. Di antaranya Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, di dalam kitabnya Tazkiyatun Nufus. Nah, beliau mengatakan ikhlas itu tajridu qasdi taqarrubi ila Allah azza wa jalla an jami'is syawaib. Ikhlas itu memurnikan tujuan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala sisi. Jadi tidak ada tujuan-tujuan yang lain, tidak ada harapan-harapan yang lain, tidak ada keinginan-keinginan yang lain, kecuali semata-mata hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya mencari ridhonya Allah. Nah, walaupun sebagian ulama ada yang membagi ikhlas itu dibagi menjadi tiga. Ikhlasnya orang awam, ikhlasnya orang khusus, ikhlasnya orang khusus alal khusus alal khas. Ikhlasnya orang awam, dia beribadah karena mengharapkan kesenangan, keberhasilan dunia. Yang lebih tinggi lagi, orang khusus adalah orang beribadah untuk mengharapkan keselamatan akhirat. Ada lagi yang khas, yang lebih khusus lagi, yaitu beribadah tidak berharap kepada kesenangan dunia, tidak berharap kepada keselamatan akhirat, tidak berharap kepada surga, tidak takut kepada neraka, tetapi dia beribadah semata-mata bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepadanya. Nah, ini yang digambarkan oleh Al-Imam Abul Hamid Al-Ghazali. Begitu pula
dalam definisi yang lain beliau menyampaikan ikhlas itu huwa ifradullahi azza wa jalla bil qasdi fit ta'at, yaitu mengesahkan Allah, menunggalkan Allah azza wa jalla dengan tujuan dalam ketaatan. Artinya apapun tujuan ketaatannya, tujuannya hanya satu, yaitu ifradullah, hanya Allah. Tidak ada yang lain. Dalam definisi yang lain, beliau juga mengatakan huwa nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazri ilal khaliq. Ikhlas itu tidak ingat atau lupa melihat kepada makhluk dan senantiasa konsisten, kontinu, selamanya melihat kepada Sang Maha Pencipta. Jadi tidak ada tujuan yang lain. Ya, kalau kita lihat definisinya hampir sama, yaitu tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Lais As-Samarqand tadi, beliau mengambil satu hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling aku takutkan terhadap kalian adalah syirik yang samar, syirik yang kecil, bukan syirik yang kecil, syirik yang samar. Para sahabat merasa heran lalu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa syirik yang samar itu? Apa syirik yang halus itu? Menduakan Allah tetapi tidak terlihat bahwa dia menduakan Allah. Dia beribadah kepada Allah. Dalam kasat matanya, dalam kelihatan matanya, dia adalah seorang ahli sujud kepada Allah, ahli baca Quran, ahli sedekah, ya, ahli menjalin hubungan silaturahim. Dalam kasat mata dia adalah seorang ahli yang ibadah kepada Allah. Tetapi jauh di dalam lubuk hatinya ternyata niatnya bukan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatnya supaya orang lain memuji kepadanya, mencintainya. Niatnya supaya orang menganggapnya adalah orang soleh. Niatnya sedekah mungkin supaya orang mengatakan bahwa dia adalah orang yang dermawan. Niatnya menghafal Quran, niatnya membaca Quran supaya bisa ikut lomba, supaya bisa dikatakan al-hafiz dan lain sebagainya dari tujuan-tujuan yang bukan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syirik yang samar. Menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi tidak secara terang-terangan. Tidak seperti orang yang menyembah batu, menyembah jin, minta kepada pohon dan lain sebagainya. Itu jelas. Ini terlihat dia beribadah kepada Allah. Nah, tetapi sebenarnya dia bukan beribadah kepada Allah. Dia beribadah kepada selain Allah. Dia menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kata Rasulullah, suatu hal yang paling menakutkan bagiku terhadap kalian. Nah, maka para sahabat bertanya, wa masyirkul asghar? Apa itu syirik yang kecil, yang samar? Nah, kata Rasulullah, ar-riya. Syirik yang samar itu adalah riya. Kamu beribadah kepada Allah karena minta dilihat oleh orang lain. Nanti di hari kiamat, ya, orang yang beribadah itu bukan karena Allah. Allah berfirman kepadanya, yauma yujazil ibadu bi'amalihim. Pada hari ibadah hamba itu dibalas oleh Allah. Dia datang kepada Allah untuk meminta pahala. Dia telah mengatakan, aku telah sujud, aku telah baca Quran, aku telah sedekah, aku telah ini dan itu, padahal Allah Maha mengetahui apa yang menjadi tujuannya daripada amalnya. Apa kata Allah ketika dia datang kepada Allah untuk berharap pahala di sisi Allah? Idhabu ilal ladzina kuntum tura'una lahum fid dunya. Pergi kamu kepada orang-orang yang dulunya kamu di dunia minta puji, minta lihat kepadanya. Maka setelah kamu pergi kepadanya, fanzuru hal tajiduna indahum khairan.
Jadi yang kamu beribadah kepada selain Allah itu, apakah kamu temukan di sisi orang yang engkau minta tengok, engkau minta puji, engkau minta sanjung kepadanya? Apakah kau dapatkan kebaikan? Tidak ada kebaikan. Bahkan orang yang kita minta puji kepadanya pun, dia masih dalam kekhawatiran, dalam ketakutan apakah dia selamat ataukah tidak. Nah, oleh karena itu butuh kita dalam ibadah kita tadi yang namanya ikhlas, agar apa saja dari bentuk-bentuk ibadah yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengatakan yang demikian itu menurut Al-Imam Al-Faqih Abu Lais As-Samarqand, innama yuqalu lahum dzalika li'anna amalahum fid dunya kana ala wajhil khida' fayu'amiluna fil akhirati ala wajhil khida'. Kata, dikomentari oleh Al-Imam Abu Lais As-Samarqand, sesungguhnya dikatakan yang demikian itu kepada mereka, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan yang demikian itu kepada mereka karena amal mereka di dunia itu bentuknya adalah bentuk menipu. Luarnya nampak ibadah tapi dalamnya bukan ibadah. Luarnya nampaknya menyembah kepada Allah tapi dalamnya bukan karena Allah. Ibadah itu adalah ibadah yang menipu. Maka pun di akhirat nanti, nah, dia akan dibalas, akan diperlakukan di akhirat nanti dengan apa? Ala wajhil khida', dengan bentuk yang tertipu. Nah, dia dapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mencari pahala kebaikan di sisi orang yang dia riak kepadanya, tidak dia dapatkan. Kama qala Allah ta'ala innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka menipu Allah dan Allah menipu mereka. Yakni yujazihim jaza'al khida'. Mereka dibalas oleh Allah dengan balasan tipuan. Fayabtulu thawabu amalihim, maka batal pahala amal mereka. Wa yaqulu lahum idhabu ilal ladzina amiltum li ajlihim fa innahu la thawaba li a'malikum indi. Lalu dikatakan, Allah mengatakan kepada orang yang beramal untuk orang lain itu, pergilah kalian kepada orang-orang yang kau beramal, kalian beramal untuknya, karenanya, maka sungguh tidak ada pahala atas amalmu di sisiku. Jadi tidak ada di sisi Allah. Mereka tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, li'annaha lam takun khalisatan liwajhillah, karena dia beramal tidak ikhlas berharap ridho Allah. Nah, jadi ini menjadi peringatan kepada kita semua, anak-anakku, kita di pondok pesantren senantiasa diajarkan oleh guru-guru kita, oleh asatidz kita, oleh kiai kita untuk konsisten, untuk selalu berpegang teguh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, ketahuilah, hanya ibadah yang diterima oleh Allah dan kita mendapatkan buah daripada ibadah-ibadah kita tersebut di sisi Allah ketika itu kita lakukan penuh dengan keikhlasan, hanya mencari ridho Allah. Apabila ada bujukan, rayuan, ajakan daripada syaitan dan hawa nafsu ketika kita beramal, apapun bentuk amal kita itu, baik amalnya sholat, amalnya menghafal Quran, membaca Quran, dan lain sebagainya, ada bisikan supaya kita ingin berharap yang selain daripada Allah, maka kembalilah kepada Allah. Luruskan niat kita, murnikan hati kita, fa insyaallah ketika kita ikhlas, ketika kita murni,
ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala, maka di sanalah kita mendapatkan perhatian daripada Allah, kasih sayang Allah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah, orang-orang yang ditanamkan di dalam hatinya keikhlasan kepada Allah, mereka akan mendapatkan cinta daripada Allah. Ketika mereka mendapatkan cinta daripada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memandangnya dengan kasih sayangnya, menyertainya, melindunginya, senantiasa mengabulkan harapan-harapannya, mempermudah segala keinginannya, mempermudah segala jalan hidupnya, sehingga memang betul-betul dia tercatat menjadi hamba-hamba yang sejati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dengan waktu yang terbatas ini yang hanya dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan satu hadis dari apa yang kita baca pada saat ini menjadi penggugah kita untuk senantiasa memurnikan ibadah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan daripada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi hamba-hamba Allah yang mukhlasin, yang ibadahnya ikhlas kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbana allimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabata lana fi dinina. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.